Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat jumpa kakak-kakak semua, mitra mutiara yang berbahagia. Mudah-mudahan di siang hari yang kalau di Jakarta, saya lagi di Jakarta ini, barusan hujan, jadi sejuk. Mudah-mudahan di tempat kakak semua juga dalam keadaan sejuk dan hati yang sejuk. Selamat berjumpa kembali kakak-kakak semua pada siang hari ini untuk acara teknik pengelolaan kolam dan konsolidasi semua mitra mutiara. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah kakak-kakak, kita mulai saja acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak semua yang berbahagia, semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semua. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, kita hadirkan nanti eh, bunda kita yang sangat luar biasa. Kita saksikan dulu profil beliau melalui video ini. Alhamdulillah demikian kakak-kakak sudah kita saksikan bersama bunda kita yang sangat luar biasa, yang tidak salah lagi tentu saja kakak-kakak semua sudah mengetahui. Untuk itu kita juga marilah bersama-sama tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara siang hari ini. Untuk itu mari kita hadirkan bunda kita yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita. Untuk itu sekali lagi marilah kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita, buang prasangka negatif. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Baik kita panggil, kita undang bunda kita tercinta, Bunda Eli Junita. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Kak Neneng atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Terima kasih juga Bunda Eli sangat memberikan waktunya untuk kita semua. Kayaknya kita sangat perlu menggali ilmu terus-menerus, tidak bosan-bosannya, supaya paling seperti Bunda Eli. Amin, saya doakan semuanya
kakak-kakak yang hadir hari ini, siang ini ada 41 yang sudah Allah mampukan untuk bisa hadir di Zoom siang hari ini ya. Semoga semuanya bisa mengikuti jejak sukses guru besar kita. Ya, saya di sini Amin. juga masih berproses, masih terus belajar, banyak ilmu yang belum saya dapatkan. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama, berproses bersama, insya Allah nanti juga pada akhirnya kita akan mendapatkan kesuksesan yang sama. Amin ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gimana Kak Neng, siang hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat sambil terkejut-kejut. Kenapa kok ada kejut-kejut? Terkejut-kejut. Alhamdulillah dapat tugas yang sangat luar biasa pada siang ini. Terima kasih juga Bunda Eli sudah menawarkan, ya, menawarkan kesempatan. Ya sambil belajar juga nih Bunda Eli ya. Ya mudah-mudahan Dadakan ya tidak Kak Neneng ya? mengecewakan. Dadakan, Terkejut-kejut. dadakan Kak Neneng aja udah keren nih. Kak Neneng pokoknya kalau udah jam terbangnya tinggi nanti udah bisa saya angkat sampai ke ini nanti, ke kuliah sore nanti. Subhanallah. Pokoknya semuanya kakak-kakak punya kesempatan yang sama ya. Yang penting mau belajar dan berani tampil. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mau Ya, belajar, mau tampil, mau sesering mungkin ketika dimintain host apapun siap, siap, siap gitu aja. Nggak usah dipikir gimana-gimana. Yang penting siap nanti suatu saat pada akhirnya bisa pada posisi bisa jadi host nasional nanti ya, bahkan amin. internasional lah ya. Di kuliah Amin. sore itu kuliah pagi itu udah internasional itu ininya apa eh, jangkauannya udah internasional karena di mana aja Iya, ya. Kak Neneng itu iya. keren, menginspirasi sekali ya. Sekali lagi kakak Kak Neneng ini masih muda sekali ya, masih apa, Alhamdulillah. 34 ya Kak, 36 ya Kak ya. Iya, baru 16. Baru 16. Alias kembali ya Kak ya. Iya, baru 16. Baru 16 Alhamdulillah. tahun, jadi masih ABG luar biasa semangatnya. Jadi kakak-kakak wajib nyontoh nih Kak Neneng aja bisa, apalagi yang Subhanallah. masih muda-muda belia ya. Iya. Silakan ditunggu. Oke Kak Neneng terima kasih ya atas waktu dan Iya, kesempatannya. masih kembali Bunda. Bisa saya ambil alih sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu ya. Masih kakak-kakak luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk mau belajar ya, untuk mau kita silaturahmi siang hari ini. Kita sharing bareng ya Kak ya. Sebenarnya ini adalah jadwalnya Kak Febri ya. Kak Febri Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat sakit gitu ya. Mhm. Nikmat sehatnya dicabut sebentar. Mungkin Allah lagi kangen sama Kak Febri ya. Ingin lebih dekat dengan Kak Febri sehingga diberikan sedikit nikmat pada sakitnya. Mudah-mudahan segera sehat kembali ya semua Amin. anggota keluarganya dan semoga semua yang mungkin saat ini memang diuji dengan ujian yang sama di apa namanya Allah ridho angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang tidak meninggalkan penyakit. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Mungkin sebentar sebelum saya mulai nggak apa-apa kita sapa-sapa dulu, kita buka aja mic-nya ya. Pokoknya tidak rame aja nggak apa-apa ya. Sehat semuanya kakak-kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, Alhamdulillah, berkah, sukses, Allahu sehat, kaya, Akbar. berkah, Walaupun Allahu tadi Akbar. ada yang katanya babil-babil, ada yang sentrup-sentrup gitu ya. Jadi mudah-mudahan Enggak. semuanya sehat, nggak apa-apa. Ini nikmat Alhamdulillah, sedikit-sedikit sehat. aja Alhamdulillah sakitnya, nggak sehat usah yang enggak. berat-berat ya. Dikasih nikmat sedikit-sedikit aja biar tahu rasanya Hmm, kita tuh mana sehat gitu ya, membedakan ketika sehat itu masya Allah ya. Dikasih sedikit-sedikit aja nggak apa-apa ya, diterima ikhlas. Insya Allah nanti Allah sembuhkan Hmm? kembali. Jadi ya, ini hari ini sebenarnya waktunya Kak Febri Kak tentang pengelolaan kolam. Mungkin sedikit aja nanti saya bahas. Saya pun juga nanti akan menyampaikan beberapa informasi yang saya dapatkan tadi malam ya. Ketika saya beserta guru besar kita dan para perawat tadi malam arisan di Pandaan Pasuruan ya. Ada beberapa informasi yang memang harus saya sampaikan ke semua mitra. Makanya ada konsolidasi semua mitra. Untuk yang pengelolaan kolam,
Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kakak-kakak kan sudah sering ya, tinggal tinggal istiqomahnya aja sebenarnya. Dan saya hanya ingin menyampaikan ya, kita mohon tahu waktu kapan kira-kira grup itu dibuka, gitu ya. Kapan kakak itu harus aktif di grup, memantau grup. Jadi kita dikatakan konsultan, gitu ya kak ya. Bagi kakak-kakak yang baru, mohon maaf kakak-kakak yang baru mungkin belum 3 bulan gitu ya. Ini jadikan sebagai proses kakak-kakak untuk belajar dulu. Ibaratnya kakak-kakak itu magang. Jadi jangan berharap hasil dulu. Gitu ya. Kalaupun kok Allah memang memberi hasil yang cepat ya berarti itu kakak luar biasa gitu. Intinya semuanya itu berproses, semuanya itu sabar, semuanya itu belajar gitu ya. Yang penting dinikmati. Kata baru itu yang penting bahagia dulu. Bahagia itu menarik rezeki dari arah manapun. Ya, jangan berorientasi pada hasil dulu ketika kakak masih belajar. Jadi kalau ada sedikit kendala-kendala itu kakak apa? Saya kan masih belajar. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi. Gitu aja cara membesarkan diri kita. Jadi nggak akan sampai down, nggak akan sampai gimana-gimana, gitu ya. Jadi dinikmati, dinikmati bahagia itu kuncinya. Kemudian eh, untuk waktunya, waktu di kolam itu Kak ya, itu dibuka, saya buka itu biasanya kan di pagi, setiap hari, saya hari Senin, terutama benar-benar dipantau itu di hari pertama. Ya, hari pertama itu merupakan hari penentu hari-hari selanjutnya. Pentingnya itu ada di hari pertama, itu kepalanya ibaratnya gitu ya. Intinya itu ada di hari pertama. Bagaimana kakak-kakak mendampingi betul-betul calmitnya. Saya rasa sudah ngiklan semua ya. Kemarin tadi malam sama Kak Ena. Sudah. Sudah ngiklan belum? Iya, semalam sudah dengan Kak Ena. Sudah ya. Jadi enaknya kita tuh didampingi betul loh Kak. Kak di semua grup loh ada yang pendampingan semaksimal di grup kita itu. Ya Alhamdulillah memang Allah titipkan mitra-mitra yang punya kemampuan sendiri-sendiri di sini gitu loh. Para prairibetnya itu punya keahlian sendiri-sendiri dan ini bisa disatukan jadikan kurikulum kecilnya kita di tim kita. Jadi semuanya itu sudah ada gitu ya. Yang pengelolaan kolam ada, yang follow up ada, yang potensi rezeki ada, yang mendampingi kita ngiklan ada. Jadi kurang apa? Kalau kurang apa-apa itu berarti kakak belum bersyukur. Berarti kakak itu belum praktek. Berarti merasa belum bisa, belum apa-apa itu berarti masih banyak harus belajar. Intinya kita itu sudah lengkap. Tinggal kakak mau maksimalkan diri kakak apa tidak. Itu kuncinya. Ya. Jadi benar-benar diikuti walaupun mungkin kecepatannya berbeda. Ya, karena usia biasanya itu faktor U ya Kak ya. Betul, Jadi Kak. Nggih. ada yang cepat, ada yang setengah lambat, ada yang lambat. Nggak apa-apa, yang penting tidak berhenti, yang penting tidak nggak ngapa-ngapain gitu, masih tidak diam-diam aja gitu aja. Yang penting dinikmati, dijalani. Yakin kok Allah itu melihat semua proses kita. Allah itu nggak tidur ya. Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan dan semuanya itu Allah bayar. Semuanya Allah catat ya. Jadi jangan jangan pernah merasa gimana-gimana selagi Allah itu masih ada bersama kita. Gitu ya. Ah, sudah ini. Kemudian ini yang saya perlu tekankan lagi, tolong benar-benar Kak yang dimasukkan ke grup DKR itu yang benar-benar yang siap ya. Jadi jangan dimasukkan semuanya. Kemarin tuh banyak banget yang resek akhirnya di grup. Karena apa? Saya rasa itu nggak paham. Grup ini ki grup apa? Nantinya mau diapain di sini gitu loh. Berarti saya rasa itu nggak diedifikasi dulu, nggak diberitahu dulu sama konsultannya ya mungkin sudah mepet dimasukin aja semuanya ke grup. Nah ini jangan sampai kayak gitulah Kak ya. Jadi Yang benar-benar respon aja. disaring, direspon, benar-benar yang siap belajar, yang siap ngilmu, yang siap bukan ini apa membuat gaduh di grup, japri, nelponi, siapa aja ditelepon di situ, masya Allah ya. Akan tak blokir semua. Karena WA bisnis juga hati-hati Kak. Mungkin karena saya kemarin juga memblokir beberapa, akhirnya saya kan dilaporkan. Ya itu lagi WA bisnis saya keblokir lagi akhirnya di banned lagi sama pihak WA.
Akhirnya saya banding kemarin, alhamdulillah cepat banget, cuma 24 jam sudah normal kembali. Ya. Jadi memang mungkin saya kan juga yang paling sering nge-share ya Kak ya. Jadi nge-share pun itu juga memang dipantau sama WA bisnis gitu loh. WA bisnis itu sangat-sangat mempengaruhi. Mungkin nanti saya akan pindahkan aja kalau saya nge-share itu saya pakai WA biasa aja mungkin. Ya, jadi kalau di WA bisnis diulang-ulang tuh kayak merupakan spam gitu loh. Akhirnya saya diblokir Apa? lagi sama pihak WhatsApp-nya. Nah, itu pelajaran buat kakak-kakak semuanya ya. Orang Memang kita blokir tuh kan karena ya itu tadi ya telepon ya apa WA yang nggak jelas gitu ya. Terus di grup juga nulis apa yang nggak jelas, komennya juga pedes banget gitu ya. Maksudnya itu mempengaruhi energi negatif dimasukkan ke grup mempengaruhi peserta yang lain gitu loh. Itu yang harus kita hati-hati. Ya kakak-kakak ya minta tolong banget ya. Kakak sudah punya skrip yang belum masuk di grup medsos monggo masuk ya. Nanti skrip-skripnya apa aja itu bisa di-share kembali mungkin nanti sama saya atau Kak Ena ya biar tahu cara mengarahkan Calmit masuk ke grup itu bagaimana. Jadi jangan dimasukkan semuanya di grup, pada akhirnya kakak-kakak kewalahan juga. Nah ini tolong disesuaikan dengan kapasitas kakak ya, mendampinginya saya bisa maksimal berapa ya. Memang kalau aturannya kan paling tidak 25 sampai 30 ya kak ya per, per orang itu. Tapi kalau kakak-kakak rasa masih belajar, masih belum mampu ya nggak apa-apa, hadirkan semampu kakak, mau 10, mau 5, mau berapa. Itu dalam posisi kakak masih belajar menjadi konsultan. Ya, banyak-banyak konsultasi dengan leader kakak, banyak konsultasi dengan mungkin prior yang ada di tim kakak, gitu ya. Apa-apa yang mau disampaikan, apa yang mau di apa namanya, yang belum masuk siaran baru saya, monggo nanti japri saya untuk dimasukkan ke grup siaran baru. Jadi nanti saya pandu di situ, kakak harus nge-share apa, jam berapa, itu kakak pantau di grup situ. Jadi kakak nggak usah mikir buat kata-kata lagi, saya mau ngapain calmit saya, nggak usah. Di situ sudah ada contoh-contohnya, tinggal kakak salin tempel gitu aja. Ya, sebenarnya mudah kalau kita sudah tahu polanya. Kalau kita sudah melakukannya sekali, dua kali, mungkin 4 kali pertemuan atau 1 bulan itu sebenarnya udah bisa. Ya, karena skripnya itu ya tetap itu aja sebenarnya. Cuma yang kita hadapi kan beda orang gitu loh. Ya kan? Yang berbeda itu kan pada calmit yang kita kita dampingi. Kalau materinya, urut-urutannya, share-sharannya, itu semuanya sama kok, Kak. Gitu. Dan grup itu dibuka di hari Senin itu mau benar-benar dipantau. Jam 10, jam 11 itu antara itulah saya punya waktu kosong di sekolah, saya nggak ada jam setelah istirahat itu saya pasti nge-share. Mulai saya buka memberikan informasi. Ditulis ya Kak ya, biar nggak lupa. Sudah bawa bolpen belum? Bawa buku belum? Jangan mau tentang tapi nggak bawa apa-apa. Ya tetap kakak nanti lupa. Ya, kita sekolah ini, kelompokan kita hari ini. Kerja kelompok gitu. Nanti nggak usah lama-lama, bentar aja ya. Biar kakak nggak bosen, nggak capek ya. Jadi nggak apa-apa sebentar ketemu, belajar bareng 1 jam, selesai. Besoknya lagi gitu loh Kak. Tapi bukunya dibawa, oh besok jam 10 sampai jam 11 ke Elisir. Berarti saya itu harus pentelengi grup DKR atau grup alumni. Nah, ketika kakak sudah punya Calmit. Dan sekali lagi, ini Kak, Calmit itu kakak-kakak yang memilih sebagai pemakai atau reseller aja, kakak nggak wajib kok menghadirkan Calmit itu. Ya, Calmit itu bagi kakak yang memang memilih sebagai pebisnis. Kakak pengen bangun aset di sini, kakak pengen punya pendapatan lebih. Ya, pendapatannya mungkin nanti kita bangun dulu 1 sampai 5 tahun lah. Ya, kakak jangan pernah berhenti kalau sebelum 5 tahun. Ya, kalau 1 bulan, 2 bulan berhenti ya udah kakak pasti gagal. Ya pasti nggak ada hasil. Tapi di sini tuh siapa yang bertahan lebih lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nikmati aja itu prosesnya. Toh kita di sini nggak ada ruginya, ya. Dikasih ilmu yang luar biasa, didampingi, ya dikasih kendaraan yang luar biasa. Lah kita dikasih ilmu tuh biar bisa nyetirnya gitu loh kak. Kakak punya kendaraan bagus, tapi kakak nggak bisa nyetir. Kira-kira kendaraannya jalan apa mboten?
nggak bisa Dikasih jalan. Mandek. kendaraannya untuk umroh, Mandek, kendaraannya nggak untuk bisa. haji, kendaraannya untuk dapat penghasilan di masa datang. Tapi ke kendaraannya ini kakak nggak bisa nyetir, ya nggak akan jalan tuh, ya. Nah, ilmu itu diberikan untuk kakak bisa nyetir, bisa ngendarai kendaraan ini, gitu loh. Ya, makanya ilmu. Jangan males belajar. Kalau kakak sudah paham cara teknis-teknisnya, oh saya harus begini, kalau ada begini, caranya begini, sudah tahu semua ya itu nanti gampang mengendarai kendaraan Armina Reka, Armina Daily ini gampang. Ya, jadi yang masih baru-baru, selamat datang, kakak-kakak silakan ngilmu aja dulu, minimal 3 bulan kata Abah Harun itu. Ya, sambil ngilmu sambil dipraktekkan boleh, tapi jangan berharap besar pada hasil, karena harus belajar dulu, harus tahu ilmunya dulu, harus tahu ilmu mengendarai tadi, mengendarai bagaimana bisa menemukan mitra, ya kan? Kita di sini menemukan bukan mencari. Ya, siapa orang-orang yang mau berpartner dengan kita, mau menjadi mitra kita, mau menjadi rekan kerja kita di sini. Ya, itu yang kita temukan di sini. Nah, bagi kakak yang milih pebisnis, berarti wajib hukumnya. Ya, milih seperti saya pengen seperti Abah Harun, saya pengen dapat reward, saya pengen bisa dapat punya penghasilan sekian juta. Nah, itu berarti kakak harus bangun aset. Lah, bangun asetnya dengan cara apa? Kakak-kakak mau menghadirkan calon mitra, berarti harus hadir di setiap Zoom-nya, berarti harus hadir di setiap belajar pagi, kuliah sorenya, siangnya belajar kelompok ini juga berarti harus hadir. Itu konsekuensinya. Jadi ini bukan paksaan ya. Ini itu untuk siapa? Ya untuk kakak-kakak. Kami ini mendampingi aja. Itu ya. Yang menentukan sukses tidaknya adalah kakak-kakak sendiri, bukan kami. Kami hanya membantu sifatnya. Membantu mempermudah kakak gitu. Jam 10, jam 11 dibuka ya Kak ya. Kemudian nanti setelah itu paling share sampai duhur kita tutup dulu biasanya. Ya, silakan sholat duhur dan sebagainya. Kemudian kita buka nanti itu biasanya sore. Ya, ketika nanti eh ini apa namanya setelah maghrib, maaf. Setelah maghrib itu kan saya bilang biasanya memastikan aja sebenarnya dan biar ada interaksi antara kita dengan calon mitra. Ya kan ngetes-ngetes dikit-dikit itu kan apakah sudah menerima link itu kan biasa saya tanyakan itu ya. Silakan menghubungi biasanya kan rame itu saya belum dapat saya belum bla 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 itu. Nah, kalau saya jawab semuanya itu saya kewalahan loh Kak, kalau saya sendiri itu di berondong ratusan gitu ya, puluhan calon mitra, ini calon mitranya siapa, di saya nggak ada namanya semuanya gitu ya. Lah saya nggak tahu ini punya siapa, lah yang tahu kan kakak-kakak sendiri. Oh, ternyata calmitku yang di grup itu yang tanya. Nanti kakak langsung beri jawaban di grup, gitu loh. Langsung respon. Memang untuk admin hari ini bisa diadminkan semuanya dulu nggak apa-apa. Sampai besok memasukkan sampai batas waktu yang ditentukan diadminkan semuanya nggak apa-apa. Tapi setelah itu saya cabut semuanya adminnya. Ya, jadi status adminnya saya akan cabut untuk apa? Biar nanti nggak terlalu ini kerjasamanya biasanya kalau udah saya share katakan Kak Inge Kak Febri sering ngobrol gitu, kalau saya udah share kakak-kakak nge-share apa di bawahnya nah ini yang bikin keputus informasinya, makanya kenapa saya cabut hanya beberapa orang aja yang saya jadikan admin untuk saya gantian nge-share informasi di grup itu aja ya. Nanti kakak-kakak lebih aktifnya itu di luar grup alias di Jabrian. Kakak melakukan pendekatannya itu di luar grup ya. Tapi ketika grup dibuka, mohon Kak dipantau. Oh, habis maghrib biasanya itu saya itu setengah 7. Nah, setengah jam sebelum jam 7 malam itu saya buka mesti saya tanya, adakah yang belum mendapatkan link itu? Terus saya tanya begitu. Nah, itu kakak langsung lihat ke situ. Oh, hari ini oh nggak ada calegku aman. Sudah nggak masalah kok aman. Yang bermasalah ini yang harus kakak-kakak yang menghadapi gitu loh. Direspon, kasihan. Ya, kayak anak apa induk 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 anak ayam kehilangan induknya gitu ya. Nah, kakak-kakak tinggal japri aja orangnya atau kakak balas kak coba dilihat japrian saya. Ada yang biasanya respon kayak gitu. Berarti dia tahu oh ini calmitnya dia. Gitu loh Kak. Yang ngasih nama kan kakak. Jadi yang ada namanya di situ kan kakak yang tahu ini calmit siapa siapa siapa. Kalau nggak ada namanya berarti bukan calmit kakak kan gitu.
ya kan? Nah, itu yang penting mohon kerjasamanya yaitu ya. Kemudian apalagi ya kalau di pengelolaan itu yang paling butuh perhatian. Intinya konsultan itu harus aktif dan responsif. Aktif itu berarti ketika grup dibuka, aktif ketika memang calmitnya itu bertanya, baik di grup maupun di Japri, tolong dibalas. Saya sering mendapatkan pengaduan gitu ya, dari beberapa calmit itu ngadu ke saya. "Eh, konsultan saya nggak aktif, saya tanya nggak dibalas, saya nggak dikasih dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu itu siapa. Tapi kadang-kadang saya tanya iseng-iseng juga, kalau boleh tahu Kak siapa konsultannya? Nyebutkan namanya gitu. Ya udah saya beri link aja nggak apa-apa. Mungkin kakaknya masih sibuk. Jadi saya juga membantu menjawab seperti itu. Itu ya. Jadi benar-benar harus siap Kak. Kalau memang kakak sudah menghadirkan calmit, berarti kakak harus siap mendampingi sampai 5 hari ke depan. Ya, itu kakak harus benar-benar dampingi, benar-benar layani. Kakak akan menjihadkan waktu kakak, tenaga kakak untuk mereka-mereka yang memang siap mendapatkan ilmunya. Bagi yang nggak respon dan lain sebagainya, abaikan Kak, abaikan dulu. Nanti biar nggak menguras energi, nggak menguras waktu, nggak menguras tenaga, ya. Kakak-kakak fokus aja sama yang mau. Walaupun itu cuma 1 sampai 5, mungkin nggak apa-apa itu dampingi sampai kawal sampai selesai. Gitu. Itu cara kerja kita sebenarnya mudah seperti itu, ya. Monggo saya buka sesi tanya jawab aja. Nggak ada yang mau ditanyakan, langsung resen aja biar saya bisa eh, sapa dari sini. Siapa yang mau sharing tanya jawab tentang pengelolaan kolam ini dulu? Sebelum nanti saya di akhir-akhir nanti saya akan berikan beberapa informasi. Monggo. Ya, monggo kakak. Barangkali yang baru-baru masih bingung kolamnya ini kolam apa gitu kali. Kolam ikan lele kalinya. Iya, kok di sini kok ada istilah kolam. Silakan. Itu siapa tuh? Siapa? Titin. Kak Coba Kak Titin, Titin. Kak Titin sih udah lama tapi nggak apa-apa. Kak Titin monggo. Silakan Ya, dibuka mic-nya. ya, ya, Dibuka monggo mic-nya Kak Kak Titin. Titin. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, Kak. Untuk yang mengelola kolam itu ada batasan minimal berapa kira-kira? Waktunya. Itu enggak, maksud saya mengelola kolam itu yang mungkin ada batasan kira-kira harus berapa personil begitu. Oh, bebas Kak. Bebas. Kalau aturan dari guru kita kan kita pakai persentase ya. Iya. Minimal 25. Itu closing satu itu sudah luar biasa loh. Dari 25 Hmm. peserta itu. Jadi memang Berarti kalau uh-uh. kalau mengelola kolam itu berarti kita kasih nama grup sendiri atau bagaimana, Kak? Nah, kakak ini mau kelola kolam sendiri atau mau dijadikan satu di grup DKR bersama kita? Kakak yang masukkan, kakak yang jadi konsultannya. Pengennya sih jadi satu karena saya kan masih belajar, Kak. Nah, berarti nanti kakak pokoknya sudah tahu balas-balas cepatnya diajarkan ke Ena ya. Sudah Sudah. izin iklannya, oke. Kakak yang penting bisa memberikan pemahaman ke mereka. Intinya kakak itu akan mendampingi mereka. Itu berikan penjelasan itu dulu. Dan katakan bahwa kakak itu konsultan mereka. Itu harus ditegaskan di awal. Biar kadang-kadang tuh nggak tahu, saya tiba-tiba masuk gitu. Kadang-kadang nggak merasa loh, nggak tahu siapa konsultannya kalau ditanya. Nah, kakak pastikan itu nanti hari Senin pagi ya. Kita sepakati nanti sampai jam 10 kakak boleh masukkan nanti ya jadi admin di situ dan kakak masukkan sendiri ya kakak bisa nambahkan berapa yang calmit yang di kakak itu siap mendapatkan ilmu DKR ini ya mungkin Gitu. kakak mungkin dari ngikon ada yang dapat sampai 90 ada dari 50 tapi semuanya mungkin nggak respon semua ya artinya mungkin oh setelah saya saring-saring saya tanya-tanya sekitar ada 20 ya udah 20 itu masukkan itu Kak. Terus ini Kak, tadi kan yang masuk di saya tanya siap untuk menyimpan nomor. Terus kebetulan saya kasih supaya untuk mempermudah saya DKR 1 bulan Juni. Saya tambahi gitu di depannya baru saya masukkan namanya. Oh iya, gak Gitu. apa-apa. Atau kakak Nggak kasih apa-apa. terserah. Pokoknya intinya kasih kasih nama yang sama biar kakak kalau memasukkan nanti tuh nyarinya di kontak tuh gampang.
Itu aja Iya, sih. Nah, iya, iya. nama atau Mungkin biasanya bisa. kalau saya itu tak pakai DKR keberapa ini. Berarti sekarang minggu besok Senin itu berarti DKR 137 gitu ya. Biasanya DKR 137 A Jombang, B Malang, misalnya gitu. Pokoknya tak kasih dengan nama yang sama. Itu bebas-bebas aja sih Kak. Kakak mau ngasih apa juga boleh. DKR Juni gitu juga boleh. 1 Juni biar tahu dia itu dari alumni keberapa itu akan ketahuan gitu aja nanti. Nggih, nggih. Terima kasih Kak penjelasannya. Sama-sama. Bismillah ya Kak ya. Pokoknya Nggih, di sini bismillah. siapa yang bisa menghadirkan paling banyak, disitulah prosentase untuk bisa closing itu lebih banyak juga. Ya. Jadi memang pakai pakai peluang kita di sini itu rumusnya. Ya. Itu Kak Titin. Oke Kak Kahar. Boleh Kak Neneng. Terima kasih Bunda Eli. Saya ini nanya mungkin di luaran, di luar mengelola kolam. Saya tadi kan Ibunda bicara tadi kita harus 5 tahun minimal 5 tahun sukses itu kan. Saya dibaca di buku miliarder itu 1 tahun miliarder itu ada trik-triknya. Setiap bulan itu harus dapat mitra kan. Nah, kira Bunda Eli, kira ada tak kira apa amalan supaya setiap bulan itu kita dapat mitra satu saja jadilah. Kira-kira itu yang di luar itu saya tanyakan. Kira Ya itulah apa harus proses. benar HPS, Kita gini Kak HPS Kahar. ya. Intinya itu Iya. semuanya tergantung pada diri kita. Ya, kita nggak bisa nyamakan saya dengan kakak perbaikan HPS-nya seperti apa itu tidak mungkin sama. Makanya semuanya itu kalau menurut saya ya, kalau saya dulu bisa, memang saya target. Jadi saya itu harus bisa mentarget diri saya sendiri, bukan Iya. ditarget oleh leader, bukan ditarget oleh siapa-siapa ya. Kalau saya itu mentarget diri saya sendiri, gimana caranya? Maka saya harus memperbaiki diri saya memang. Ya, diri saya perbaiki, saya betul-betul melibatkan Allah, saya benar-benar minta pertolongan sama Allah, ya Allah, saya berbisik, saya ingin temukan 3 bulan, 3 mitra di bulan yang pertama. Gitu. Ya minta sama Allah, intinya kuncinya itu sih. Dan memang harus paham ilmunya, Kak. Makanya di sini tuh ilmu dulu. Kalau kita nggak Paling punya dekat. ilmunya, kita action, kita nggak akan pernah ada hasilnya. Itu Kalau sih Bunda kuncinya. Eli ada amalan enggak? Amalan zikir atau Kalau saya mau kakak contoh nih apa yang saya lakukan setiap hari. ya. Oke, oke. Saya siap Saya pernah sih siap, kasih siap sharing contoh. ini, pernah dulu. Intinya Ya. kalau saya melek mata ya, sampai saya pejamkan mata kembali, berarti sehari semalam. Monggo kalau mau dicontoh, ya. Contohnya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, kalau Iya, iya. saya mungkin juga sudah banyak yang sama karena kita tuh sebenarnya mengamalkan yang sama, gitu. Iya, Saya iya, kalau iya. setiap bangun tidur, pas biasa kita baca doa bangun tidur, ya kan? Iya, iya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saya baca doa seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullah. Saya langsung minta ampun sama Allah. Di pagi hari itu saya minta ampun, kemudian saya memberikan Fatihah pada diri saya sendiri. Jadi saya self talk-nya itu udah lama. Dari saya sebelum mengenal self talk itu saya sudah melakukan untuk diri saya sendiri. Saya pegang jantung saya pejamkan mata. Ya sekaligus bisa disambung dengan terapi syukur ya. Kalau saya gini, ya Allah ya Rabbi, eh, saya panggil diri saya sendiri. Eli Zunita, Eli Zunita, Eli Zunita. Aku berikan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri. Semoga aku lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa menjadi pembawa rezeki yang akan terus mengalir, tidak akan pernah putus. Itu yang saya doakan setiap hari pada diri saya. Saya bacakan Al-Fatihah setelah itu. Itu untuk diri saya sendiri setiap hari.
Monggo kalau mau dicontoh. Ya. Jadi Insya Allah saya saya contoh. bacakan, saya panggil nama saya. Saya bicara pada diri saya sendiri, saya bicara sama ruh saya. Jadi saya dapat ilmu ini, saya lupa dulu dari mana, pokoknya intinya saya dapat ilmu sedikit itu saya, diulang ya. Ini nanti ada rekamannya kok Kak. Kak Ena ada rekam pakai YouTube ya. Jadi nanti bisa diputar ulang ya. Jadi begini, saya pegang dada saya komunikasi sama diri saya, sama ruh saya gitu ya. Eli Zunita, Eli Zunita, Eli Zunita. Saya panggil nama saya 3 kali. Aku berikan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri. Semoga aku lebih taat sama Allah, ya, lebih dekat sama Allah, lebih taat sama Allah, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa menjadi pembawa rezeki yang akan terus mengalir, tidak pernah putus. Itu yang saya doakan pada diri saya. Menjadi pembawa rezeki yang tidak akan pernah putus. Setelah itu saya bacakan Al-Fatihah. Baru saya bergerak ke kamar mandi, ya. Setelah itu melakukan yang namanya, saya selalu sholat tobat setiap hari. Karena kita manusia biasa, tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Jadi sholat tobat 2 rakaat, saya sambung sholat hajat, apa hajat kita, apa permintaan kita, apa yang menjadi niat baik kita yang memang kita mau sampaikan sama Allah, itu saya sholat hajat itu. Ya, 2 rakaat, kemudian saya sambung dengan sholat tahajud. Minimal memang tahajud itu 2 rakaat. Ya, tapi saya melakukannya, kebiasaan saya itu 8 rakaat. Ya. Sudah, setelah itu kakak mau lakukan sholat tasbih, mau lakukan sholat apa, monggo. Kalau saya 3 ini pokoknya selalu saya lakukan. Kalau witirnya saya lakukan kapan? Witirnya saya lakukan setelah Isya. Jadi minimal ketika saya sudah nantinya saya itu kelewat, namanya manusia kadang itu mudah capek atau apa, saya sudah melakukan yang namanya witir. Jadi minimal kita jadi ahli witir setelah sholat ba'da Isya. Gitu ya. Kemudian paginya ya udah saya langsung pokoknya tinggal istighfar. Setelah itu saya memperbanyak istighfar, menunggu sampai waktu sholat subuh itu istighfar. Perbanyak istighfar. Ingat, ada rezeki yang Allah turunkan, wasilah kita beristighfar. Ada rezeki yang Allah turunkan, wasilah kita berselawat. Jadi perbanyak istighfar dan selawat, itu aja. Enteng. Pakai selawat paling enak tuh selawat Jibril. Ya, pakai digital ini tasbih digital itu. Ya, itu pakai 1000, istighfar aja 1000 setiap hari, selawat 1000 aja setiap hari. Kalau nggak bisa 1 kali duduk 1 waktu, bisa dibagi-bagi ya, setelah sholat 5 waktu berapa, atau setiap kita kosong, kita antri, kita apa, itu yang penting hati kita itu selalu istighfar atau selawat. Itu sih kebiasaan saya, Kak. Kemudian setelah itu ya udah sholat sunnah subuh ya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu saya sedekah subuh. Nah, di sedekah subuh ini doa saya itu setiap hari itu begini. Monggo kalau mau dicontoh ya. Jadi saya masukkan uang, saya pegang toplesnya ini atau celengannya itu. Ya Allah ya Robbi, berikan pahala kebaikan sedekah saya hari ini untuk orang tua saya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Berikan pahala kebaikan sedekah itu untuk orang tua saya, untuk suami saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, jadi keluarga besar saya, untuk mitra-mitra saya, untuk teman-teman saya, untuk tetangga-tetangga saya. Semuanya saya doakan, Kak. Itu loh kekuatan doa. Kita semakin banyak yang kita doakan, maka sebenarnya semuanya pantulannya itu ke kita. Maka jangan pelit doa, doakan orang lain. Maka doa itu sebenarnya malaikat yang akan mendoakan kita. Malaikat loh, bayangkan. Ya, sehingga malaikat ini akan menyampaikan doa kita sama Allah. Jadi setelah kepada tetangga-tetangga saya, mudahkanlah kami semua ya Allah, segala urusan kami hari ini. Berikanlah rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Itu lunaskan amanah-amanah kami, lunaskan amanah-amanah kami, lunaskan amanah kami dengan caramu, dengan cara yang ajaib. Ya Allah, mampukan saya bisa membina mitra-mitra saya, bisa melahirkan peraih-peraih reward di tim saya,
bisa menggandeng keluarga besar saya, orang tua saya, mitra-mitra saya, teman-teman saya, sebanyak umat Islam bisa hadir ke Baitullah. Itu doa saya setiap hari ketika saya sedekah subuh. Jadi Allahumma bahagia dunia akhirat, Allahumma sukses mulia, Allahumma sukses sehat kaya berkah, Allahumma freedom finansial, ya, Allahumma keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami, keturunan kami, semuanya soleh-solehah penghafal Quran. Itu doa saya. Jadi benar-benar setiap hari saya doanya nggak lebih dari itu. Malah saya hafal doa saya. Dan yang terakhir saya titipkan, ya Allah, kelak kami pasti kembali kepadamu, panggil dalam kondisi yang terbaik, Islam kami sempurna, husnul khotimah, al-fatihah. Dah, itu doa saya. Itu amalan saya setiap hari, Kak. Karena mungkin saya meyakini doa-doa itulah, saya yakini malaikat sudah siap mengamini doa saya ketika saya bersedekah subuh itu. Ya. Setelah itu saya sudah bagikan link itu sama teman-teman. Bagikan itu ke biasa saya sampai sudah beraktivitas biasa. Kerja ya kerja, sudah biasa. Nanti waktunya ngelola kolam ya ngelola kolam. Kayak gitu aja, Kak. Nanti pada akhirnya yang tidak saya tinggalkan memang sholat sunnah. Sholat sunnah itu benar-benar menjadi penyempurnanya sholat kita. Dan perbaiki wudhu. Kakak-kakak, ya kalau kakak mau sholatnya itu disahkan sama Allah, dibernilai sempurna sholat kita, wudhunya diperbaiki. Wudhu itu diperbaiki. Benar-benar coba cari tutorial wudhu. Saya pakai punyanya Adi Hidayat itu bagus, YouTube-nya itu. Bagaimana mengarahkan wudhu yang benar. Kita itu banyak kadang-kadang itu menyepelekan yang nama wudhu. Kalau wudhu kita aja nggak sempurna, bagaimana dengan sholat kita? Nggak diterima bisa-bisa. Tadi lagi, sebelum wudhu, kalau Pak Yai saya, syahadat dulu. Walaupun di kamar mandi dalam hati syahadatnya, bukan harus menyebut syahadat dengan keras ya. Jadi setiap mau wudhu, hati kita ini syahadat dulu. Setiap melakukan wudhu, syahadat dulu. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita mungkin ibaratnya dikatakan sebagai gini Kak, melakukan dosa-dosa yang itu sebenarnya menjadi penghalangnya kita, ibaratnya apa ya? Apa itu ibaratnya? Ya, pokoknya dosa-dosa itulah yang harus kita sadar kembali gitu loh, mengislamkan diri kita gitu loh. Jadi syahadat aja sebelum wudhu itu di dalam hati, kalau niat boleh diucapkan ya, tapi kalau wudhu itu benar-benar syahadat itu dalam hati, baru niat, kemudian wudhu, benar-benar lakukan wudhu yang benar-benar sempurna. Ya, coba diperbaiki dari wudhunya aja itu dulu. Itu benar-benar pengaruh ke sholat kita nantinya. Ya, kemudian setelah itu lakukan yang namanya sholat sunnah terutama yang muakkad ya. Itu benar-benar lakukan yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh itu penting, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, ya. Kemudian lakukan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu baru tutup dengan witir. Itu sih, walaupun yang ghairu muakkad boleh dilakukan 4 rakaat sebelum asar gitu ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu boleh. Nah, itu ghairu muakkad, tapi jangan tinggalkan yang muakkad ini. Itu memang dari saya sudah seperti itu, Kak. Nah, ketika mau tidur, nah ini juga yang penting gitu. Jadi hari-hariannya itu perbanyak selawat. Saya nggak ini, makanya gini Kak, kalau saya nggak pegang tasbih itu biasanya tuh saya tuh kayak kelupaan gitu. Tapi kalau udah pegang tasbih itu kayaknya selawat, zikir itu terus berjalan gitu. Maka jadikan kebiasaan dimanapun saya tuh tas-tas saya tuh banyak tasbih digitalnya. Jadi kalau saya mungkin ngantri di bank, kok nggak enak ngantri ya, paling saya ambil tasbih, saya zikir di situ. Itu aja sih sebenarnya yang menjadikan hati kita selalu bersih, pikiran kita tuh tenang ya sebenarnya zikir-zikir itu sih. Dan pada mau tidur jangan lupa wudhu. Itu kebiasaan saya. Ya bersih-bersih muka, sikat gigi, wudhu, tidur itu baca doa. Tapi ini yang di amalan dari saya Ali Jabir ya. Apa amalannya itu? Ini kan sebenarnya sudah tuntunan agama kita sebenarnya. Kakak baca 3 kulkul itu. Kulkul tahu ya, surat kulkul ya. Jadi saya begini memang, posisinya harus begini memang. Jadi tangan ini ditutupkan ke mulut kita. Jadi begini.
Mungkin kakak yang sudah tahu ya, mungkin sudah pakai ya, sudah pernah saya kasih amalan itu, dan saya biasanya gini, baca kul Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasaati fil 'uqad, min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri hasidin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiap 3 kali. Di tiap 3 kali langsung diusapkan ke semua bagian tubuh kita. Ya, itu sampai ke ujung kaki, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Setelah itu baca ayat kursi 1 kali, ya. Kemudian baca doa mau tidur. Jadi ayat kursi ini luar biasa. Ini sudah urutan, ini kebiasaan dilakukan Rasulullah. Ya, ayat kursi. Jadi kita kalau udah 30 kul, kita itu udah hatam Al-Quran loh, Kak. Bayangkan, kita udah hatam Al-Quran sebelum tidur. Kata Nabi kan, lakukan apa sih amalan-amalan sebelum tidur gitu kan. Harus hatamkan Quran. Waduh, gimana? Apa harus lama 30 juz? Enggak, cukup dengan 30 kul tadi itu. Itu cara yang paling cepat ya. Kemudian baca ayat kursi. Kita di sini benar-benar mengagungkan Allah. Ayat kursi itu. Kemudian yang ketiga langsung baca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya, bismika. Bismika ma'ud. Setelah itu saya baca lagi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walil anbiya wal mursalin. Jadi baca sholawat, itu sambung dengan sholawat. Terus kemudian saya baca juga ini, apa namanya? Istighfar. Istighfar mohon ampun untuk semua kaum muslim. Bayangkan, kita memintakan ampun semua umat Islam, yaitu dengan cara apa? Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. 3 kali. Ya. Jadi setelah bersolawat, bacakan istighfar untuk semua umat muslim. Ya, mintakan ampun. Maka insya Allah dosa-dosa kita juga akan diampuni sama Allah. Intinya semuanya berbalik sama kita kok. Terus kemudian yang selanjutnya baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali ke situ lagi 3 kali. Setelah itu tidur, sambil sudah selawat aja sampai benar-benar tertidur. Itu nikmat kakak-kakak tidurnya kakak itu. Sudah dalam kondisi suci, ya. Kita membaca apa yang memang amalan dilakukan Rasulullah, miring ke kanan tidurnya, udah itu sudah jadi amalan luar biasa tuh Kak. Kalau kakak lakukan setiap hari, minimal ketika kita nggak dikembalikan Allah ruhnya, kita sudah dalam kondisi suci. Ya, kita sudah benar-benar sudah syahadat, sudah semuanya sudah kita baca. Itu yang harus dihati-hati. Ya. Jadi bukan sekedar tidurnya, ini beda, rasakan beda. Makanya ketika saya, kalau udah waktu jam, ya Allah nanti saya harus bangun jam segini, bisik sama Allah, jam 3:30, jam 3, itu bisa terbangun dengan sendirinya. Dan bangun itu badan tuh enteng, enak, ringan. Benar itu Kak. Ya, luar biasa. Itu aja sebenarnya yang saya lakukan, nggak ada gimana-gimana. Ya yang jelas saya itu, Masya Allah, ini yang saya benar-benar tuh selalu banyak keajaiban ketika saya setelah dari ketemu ibu saya itu pasti banyak keajaiban. Makanya ketika mau ada pola masal, mau ada kelas 3, mau apa-apa, itu saya sedekah, benar itu. Sedekah, kemudian ke orang tua. Mau telepon, mau WA, mau saya temui, saya kasih uang pasti itu. Saya benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Abah Harun aja. Ya, kemudian saya selalu juga minta ini sama suami, ya. Hari ini mau pola masal, doakan lancar ya. Doakan nanti banyak yang closing, banyak yang ini. Saya gitu sama suami. Ke anak-anak juga gitu. Doakan mama ya, nanti lancar ya Zoom-nya. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil itu aja. Saya nggak punya amalan khusus, nggak punya amalan yang berat-berat itu nggak ada. Apa puasa? Saya itu termasuk tipe orang yang nggak kuat untuk puasa sunah-sunah itu. Memang kadang Allah tuh memberikan kelebihan ke orang tuh masing-masing. Ada yang kuat puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, kayak gitu-gitu. Itu banyak lah. Gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan kapasitas kakak. Ya, silakan kalau mau dicontoh, mau dilakukan, monggo. Ya, itu aja. Saya nggak punya amalan khusus. Yang jelas saya itu pokoknya mempercayai, meyakini dengan benar-benar
istighfar dan sholawat itu luar biasa. Itu minimal 1000 itu. Ya, pakailah tasbih digital. Kemana aja bisa kita pegang di tangan kita. Itu paling gampang. Itu ya, Kak Kahar, mungkin Ya, yang bisa mohon dijazakan, dicontoh. Bunda. Mohon dijazakan, itu saya pakai nanti insya Allah. Sebagai, jadi Bunda sebagai guru saya. Jadi Ini tadi Bunda. pengelolaan kolam kenapa dari sana ya? Karena jadinya dari amalan-amalan gitu ya. Iya, saya itu Kebiasaan. tadi. Yang Kalau penting istiqomah. beramal nggak ada guru Itu, kan nggak bisa Bunda. Harus ada iya, gurunya. Ya, jadi saya iya tuh betul, betul. Tinggal tiru aja, contek aja. Mudah-mudahan dapat hasil yang sama. siap, siap, Gitu. siap. Itu Terima kasih Bunda. kebiasaan. Ya Amin. mungkin kakak-kakak mungkin sudah melakukannya 50% pasti ditambahi lagi gitu. Oh Ya, yang ini yang dijazakan. belum. Oh yang itu. Bener Kak. Banyak kata Abarun kalau nggak salah ada 9 apa 8 memang pintu rezeki itu. Dari istighfar ada, dari sholawat ada, dari kita memuliakan orang tua ada, silaturahmi ada, banyak pintu-pintunya. Maka bukakan pintu-pintu itu. Dibuka aja. Ya nanti Allah kasih dari mana kita nggak tahu. Gitu. Ya, Siap, Bunda. Terima paham kasih ya Kak Bunda. Kahar ya? Ya, Karena terima gini kasih. Kak, sekali lagi, kalau nyontek teknis itu gampang. Sekali lagi Iya. nyontek teknis itu gampang. Yang nggak mudah Gampang. dicontek itu adalah yang dalam tadi loh, ya. Ya. Apa namanya HPS tadi itu loh, yang nggak gampang dicontek. Ya, tapi bisa kok kalau kakak mau istiqomah, mau praktek terus, saya rasa bisa. Itu ya, Ya, insya Allah. Terima kasih Bunda. ya sama-sama. Bukan bermaksud Luar apa-apa kak ya, memang itu yang memang saya lakukan dan benar-benar saya niat berbagi aja. Monggo kalau mau dipakai gitu. Ya. Terus kakak yang lain monggo. ya. Dan ini Kak, sholat duha itu kalau bisa, pokoknya gini, kalau mau jadi orang luar biasa, ya, bukan orang biasa-biasa aja. Kalau sholat duhanya mungkin cuma 2 rakaat, 4 rakaat, polkan sampai 12 rakaat. Insya Allah. Jadi Luar semuanya biasa. itu cari yang maksimal gitu. Mau jadi orang orang luar biasa, tapi amalannya biasa-biasa aja, ya nggak bisa, ya kan? Ya, ibadah Ya, ekstrim itu Bu. amalannya Ibadah. harus yang pol-polan, yang ngepol gitu loh, yang maksimal itu yang diambil. Gitu. Oke. Terus ada lagi pengelolaan kolam? Ya, silakan. Tadi sih Kak Maini ada yang ada nanya ditulis itu Apa? Bunda Apa katanya kamu? wudhu yang benar itu bagaimana katanya begitu. Oke, Wudhu yang coba nanti benar. tak carikan ya, tak carikan video YouTube-nya Adi Hidayat. Itu Ada saya ya. benar-benar pakai bagaimana menyela-nyela kaki dan sebagainya. Orang itu kalau wudhu kok ecek-ecek gitu kadang-kadang itu loh. Ya, Kata kadang itu Kak. yai saya ya itulah yang menyebabkan mungkin sholatnya kurang sempurna karena Hmm. apa namanya wudhu itu menjadi penentu diterima tidaknya sholat kita ya dari bersucinya dulu diperbaiki. Ternyata sebelum bersuci pun juga harus syahadat itu ini yang kita nggak banyak dilakukan. Mau sholat pun Ya, juga tak syahadat kembali gitu loh. Jadi syahadat ini benar-benar kadang kita itu ibaratnya gini kata ya saya maaf kafir dalam arti eh, itu loh kita secara hati, secara batin dohirnya mungkin enggak, tapi batin kadang-kadang yang mungkin kita yang bagaimana sampai itu tergolong ibaratnya apa ya kita itu kayak bukan murtad ya apa ya ibaratnya melakukan dosa yang itu sebenarnya nggak Allah suka gitu loh Kak. Makanya Islamkan kembali diri kita. Syahadat itu harus dilakukan sebelum sholat, sebelum sebelum tidur semuanya bersyahadat aja gitu loh. Jadi syahadat itu bukan ketika kita baru masuk Islam aja setelah nggak pernah syahadat lagi enggak. Syahadat itu bisa dilakukan setiap kita mengawali ibadah gitu loh. Biar kita ini tergolong berarti kita tuh Muslim kembali gitu loh. Karena nggak sadar kita tuh entah pikiran kita yang ini dalam ya ilmunya tingkat tinggi ya Kak ya. Bukan sekedar ucapan tapi mungkin dari pikiran kita aja yang berpikir itu dikatakan sudah ibaratnya sudah melenceng dari ajaran dan lain sebagainya. Ya mungkin hati kita dan lain sebagainya itu kadang-kadang seperti itu. 4 rakaat salam enggak Kak tetap namanya duha itu 2 rakaat salam Kak 2 ya rakaat. 2 rakaat salam jadi 6 kali salam 12 rakaat itu ya kalau kakak bisa melakukan itu nggak lama kok sebenarnya itu 15 menit cukup jadi 4 rakaat itu 5 menit 2 rakaat itu hanya sekitar 2,5 menit ya itu nggak lama kak udah terbiasa itu ya makanya balik lagi semuanya itu kuat nggak untuk istiqomah
Orang itu bisa melakukan sehari 2 kali bisa mungkin. Tapi yang nggak mudahnya tuh yang istiqomahnya itu. Ya. Itu yang menjadikan akhirnya saya meyakini ada karoma, ada keberuntungan-keberuntungan dari situ. Selama kita mau istiqomah. Benar-benar perbaikan kita sama Allah kok di sini tuh. Saya tuh meyakini saya dulu nggak seperti ini. Tapi saya bisa menjadi seperti ini karena saya berada di komunitas yang apa ya, menyetabilkan saya gitu. Sehingga saya itu ya bisa jadi seperti ini ya memang karena saya mau istiqomah. Orangnya tuh saya nggak punya amalan-amalan yang lain. Saya nggak kuat puasa ini, puasa itu. Saya amalannya ya banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar itu aja. Ya, cobalah dipraktekkan. Itu. Apalagi Kak Neneng udah. Ya tadi itu sih yang terlihat itu. Kemudian kalau misalnya apa sholat siang katanya bagusnya 4 rakaat katanya gitu Bunda Eli, apa benar itu? Yang duhur. Bukan, maksudnya ketika sholat Duha. sunnah di waktu siang katanya itu bagusnya 4 Itu sholat rakaat apa? 1 kali salam. Sholat apa itu? Sholat sunnah ya misalnya sholat duha kan Duha. sholat ya 4 Hah? kali 4 rakaat 1 salam. Kalau sholat Oh, sunnah di malam hari katanya 2 rakaat itu lebih bagus begitu. Apa enggak benar itu? Kak. Setahu saya gitu ya. Saya juga ngaji sama Gus ya. Membedah tentang sholat itu. Sama sebenarnya witir itu boleh cuma 1 rakaat aja boleh loh Kak. Gitu. Witir itu 3 rakaat 1 kali salam juga boleh loh. Kemudian Iya, banyak ternyata. Saya itu kan Gus saya itu kan eh penghafal Quran, jadi hafid sekaligus ahli apa namanya Hadis. hadis. Jadi yang Betul. dipelajari memang Quran dan hadis. Jadi itu pun dibedah setiap harinya juga dengan guru-guru. Jadi saya itu sebagai guru juga ngilmu setiap hari sama Gus saya sama Pak Yai saya itu semuanya ternyata memang ada dasarnya, ada dalilnya, ada hadisnya gitu ya. Dan kayak saya beri contoh aja sholat kok jadi tahu sih anu ya kan ini Nggak apa-apa Bunda. konsolidasi, materinya. konsolidasi. Tapi nggak apa-apa berbagi. Ya mungkin Cuma ini memang itu. Allah sudah titipkan ilmu ini sehingga saya bisa menjawab gitu ya. Dan memang itu dipelajari, saya pelajari. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, 1 kali salam boleh. Tanpa duduk seperti sholat maghrib loh. 2 rakaat duduk, habis itu lanjut lagi enggak. Nanti membedakan dengan sholat maghrib. Tapi 3 rakaat Iya, terus langsung salamnya 1 satu kali salam. itu boleh. Kemudian boleh lagi yang 2 rakaat 1 kali salam. Mana di antara 3 itu yang ternyata disepakati para ulama gitu ya. Nah yang kita pakai kan kesepakatan biasanya. Yang paling banyak gitu ya. Ternyata yang paling banyak itu yang 2 kali salam, 2 rakaat salam sama 1 rakaat. Ya itu yang biasa dipakai. Itu yang biasa di antara semuanya boleh. Tapi yang lebih dianjurkan yang 2 dan 1. Gitu loh Kak. Tapi bukan dosa, enggak apa-apa. Nah, kakak kalau punya pendapat seperti itu ya monggo. Tapi sebaiknya kalau yang ini ya, yang dianjurkan juga, saya nggak pernah mendengar kalau yang tadi 4 yang siang, malam yang 2 itu Ya, nggak ada. Semuanya intinya sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Ya, jadi bukan langsung 4 gitu, nggak. Saya belum pernah menemukan sih. Tapi kalau kakak punya dasar, ya monggo, itu aja. Ya, ya. Oke, makasih Bunda. Ini udah ada yang oke. angkat tangan lagi, Kak Imas, Pak, Mas Kak Ria. Imas, monggo. Kak Imas, monggo. Kak Imas. Assalamualaikum 10 Kak. menit lagi ya selesai setengah 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Apa Pak oke Kak Imas? Imas. Ini Kak, ini mah tentang aktivasi ya Kak. Maaf, Oke. melencong. Ini bukan waktunya saya aktivasi nih yang bahas Kak Imas. Kenapa? Kalau saya mah boleh Kalau semua, Mas. aktivasi kan gini Kak ya. Saya dengan anak saya mau aktivasi. Tapi kalau bikin satu format aja gimana Kak? Boleh. Boleh. Pokoknya ada keterangannya. Yang jelas itu keterangannya. Produk ini diposting untuk ini, produk ini diposting untuk ini. Itu boleh. Oh, Ya. Biasanya Kak Yayan tuh gitu biasanya. Kak Yayan tuh satu format tapi ada keterangan penjelasnya di bawahnya. Yang produk ini diposting untuk ini, yang ini gimana? Kayak gitu boleh. Ya. jadi cuma ada keterangan umpamanya Ajijah ini, saya ini Ya, gitu Kak. ya. Itu Oh, kan teknis aja, nggak apa-apa. Mau pakai 1, mau pakai 2 ya nggak apa-apa. ya.
Ya, makasih Kak. Yang berkaitan Begitu. dengan kolam mungkin ada nggak Kak? Yang tadi malah amalan ya aktivasi. Karena kan Kolamnya saya itu Kak, udah menguasai semuanya itu jadi penuh. pertanyaannya kemana-mana ya kan. Ayo kolam. Kolamnya udah ada Ya, isinya ikan ini ini Kak. sudah pinter-pinter dengan kolam lah, saya yakin wong kolam itu memang teknis kok. Yang diperbaiki itu ya dalamnya. Ayo diperbaiki ya. Hubungan kita Betul. sama Allah diperbaiki lagi, dengan pasangan diperbaiki, dengan orang tua diperbaiki. Ada yang gini, Kak, orang tua saya udah meninggal kemarin itu kalau. Ayo coba ini hubungi orang tua kan gitu biasanya. Ya nggak apa-apa, kakak-kakak minta doanya sama istri, sama suami, sama anak-anak. Itu ya. Insya Allah kalau doa-doa mereka dikabulkan ya kita dimudahkan juga gitu loh. Minta supportnya, minta ridhonya gitu loh. Kak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo, silakan kakak-kakak, ini momen yang sangat luar biasa nih, langsung sama Bunda Elinya langsung ini yang sudah benar-benar ahli ya, di samping memang ibu guru juga ya. Udah gitu belajar sama Yai, Yainya Gus lagi, keren banget ya. Kalau kalau saya mungkin gurunya nggak sampai Gus gitu. Ya udah Setiap hari kakak-kakak memang ada monggo. Kak. Di pondok saya itu guru-gurunya memang diajak ngaji sama kiainya itu. Jadi tidak Hmm. sekedar balik lagi kalau di pondok saya itu benar-benar perjuangan juga sama sih. Semuanya diniatkan tuh dakwah ya. Memang kita harus juga pinter gurunya gitu. Walaupun guru umum, saya itu guru umum, saya guru IPA loh, Kak. Bukan guru Quran hadis bahasa Oh, Arab dan guru lain IPA. sebagainya ya. Saya itu guru guru umum, cuma memang saya pernah mondok. Kemudian saya kerjanya juga 17 tahun di lingkungan pondok. Jadi ya nggak jauh-jauh dari itu. Kemudian saya diamanai bisa masuk komunitas ini, juga jadi dosen di sini ya. Ya emang semuanya nggak tahu tiba-tiba aja. Jadi saya itu gini Kak, saya itu mempercayai adanya keberuntungan ya. Jadi hidup saya seperti ini, saya pikir tuh hidup saya penuh keberuntungan. Keberuntungan itu diperoleh dari mana? Memang tidak tiba-tiba. Saya meyakini apa yang saya amalkan istiqomah itulah yang mendatangkan keberuntungan untuk saya. Gitu. Jadi bukan keberuntungan yang tiba-tiba bukan, tapi karena saya istiqomah, saya melakukan terus-menerus, akhirnya semuanya itu Allah mudahkan gitu loh. Kayak saya hanya berbisik aja, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen kayak apa, itu Allah tuh mudah mengabulkannya gitu loh. Makanya coba nanti suatu saat kalau sudah pada titik itu gitu ya, itu tuh karena saya tuh kok bisa ya, Allah tuh kok baik banget, saya pasti nangis kayak udah kayak gitu. Contoh, waktu itu di umroh lah, di umroh gerakan kemarin Januari, kita dikumpulkan semua tour leader sama manajemen sama Bunda Guril, Pak Rihan, Pak Rusdi, Pak Harun, semua leader ngumpul, tour leadernya itu ngumpul di satu ruangan gitu ya. Kita mau mulai muhasabah apa itu kita meeting gitu loh. Kemudian waktu itu Teh Haida gitu ya. Teh Haida tahu ya, dosen juga di sini. Teh Haida itu Tahu. belum masuk di TCA, belum gabung di TCA. Waktu itu beliaunya Pak Harun, memang kalau di KMB nasional kan beliaunya itu sudah selain sebagai konsultannya KMB nasional, beliaunya juga eh, apa namanya mengisi pokoknya materi-materi di KMB nasional. Tapi di TCA beliaunya kan baru gitu. Nah, beliaunya itu melamar gitu loh. Pak Harun, boleh nggak saya melamar sebagai dosen di KMB TCA gitu. Kata Pak Harun, "Oh, boleh aja, kita welcome-welcome aja." Nah, itu saya tuh mendengar dan melihat sendiri, wow, keren ya jadi dosennya KMB TCA. Beliaunya ngelamar jadi dosen. Beliaunya memang psikolog, punya ilmu gitu. Saya cuma gini berbisik waktu itu. Saya juga pengen loh ya Allah jadi dosennya di KMB TCA. Saya nggak mikir saya itu nanti mau ngasih materi apa. Saya ini, mau saya nggak punya background apa-apa. Ibaratnya mau ditonjolkan apa. Mau saya juga baru peraih reward sekian juta. Ibaratnya belum ada sesuatu yang bisa dimajukan gitu loh. Maksudnya untuk diajukan secara proposal itu nggak mungkin apa sih yang mau kamu sampaikan untuk jadi dosen di sini kan gitu. Tapi Masya Allah, ketika saya berbisik di sana ya, berbisiknya di tanah suci ya. Saya pengen loh ya Allah, cuma gitu aja saya. Ternyata berproses hanya berapa bulan toh. Saya akhirnya Allah mampukan bisa tembus reward 2 bulan. 2 bulan sudah tembus reward. Habis itu nggak tahu dengan caranya Allah di bulan
puasa kemarin yang saya kan booming itu. Pak Harun langsung nangkep bahwa saya punya, kata Pak Harun, saya ada kelebihan di situ. Pengelolaan kolamnya dan sebagainya, closingnya tinggi dan sebagainya, timnya luar biasa. Dari situlah Abah Harun langsung ngasih saya jabatan sebagai, dimasukkan langsung ke grup dosen KMBTCA. Loh, saya juga kaget gitu. Nah, kalau dipakai logika gitu loh Kak ya. Kayak nggak mungkin, nggak bisa gitu. Tapi kenapa Allah mudahkan semuanya gitu loh. Itu yang saya Masya Allah. Allah tuh baik banget gitu loh. Saya minta ini Allah kasih, saya minta ini Allah kasih gitu loh. Saya padahal hanya berfisik, saya pengen loh ya Allah jadi dosen di KMB ini. Tapi saya nggak tahu apa yang mau saya sampaikan. Ternyata Allah titipkan ilmu tentang pengelolaan kolam. Allah titipkan ilmu tentang bagaimana follow up. Dan Allah gerakkan semua para peraih reward yang hebat-hebat. Mbak Afi, ya kan? Mbak Resti, semuanya ini peraih di atas saya semuanya. Teh Haida, Teh Arlini, semuanya Abah Harun suruh siapa? Ke Mbak Eli semuanya. Mengarahkan semuanya belajar di timnya Mbak Eli. Loh, itu kalau sudah Abah Harun yang bicara, siapa yang nggak percaya gitu loh. Nah ini kalau nggak Allah semua yang gerakkan nggak mungkin kan? Gitu loh. Saya berada pada posisi seperti ini, semuanya bagi saya itu keajaiban gitu loh. Bagi saya juga berdoa. Abah Harun waktu itu saya masih ingat, kakak-kakak mungkin yang waktu itu kita berada di Museum Wahyu, kita ketemu Abah Harun, grup kita, ya kan? Ngurumpul Abah Harun, ya Pak Abah Harun yang nang ning ning nang ning neng yang Oh dikasih iya, iya Kak, ilmu itu. masih ingat. Nah, itu kan Ya, kita ketemu Bunda Ana, ketemu Abah Harun, di situ kan dikasih ilmu. Intinya ya. waktu itu saya masih ingat Abah Harun ngasih ilmu apa ya, pokoknya saya langsung terapkan, saya pakai itu, dan itu memang benar-benar terjadi. Apapun yang Abah Harun katakan itu saya coba untuk saya praktekkan gitu loh Kak. Saya coba untuk saya terapkan dan di situ ternyata benar-benar terjadi gitu. Bapaknya bos udang. Nah itu tadi nggak tahu saya, ya mungkin balik lagi. Oh, karena amalan-amalan saya yang tadi itu loh, yang saya ceritakan itulah yang akhirnya memudahkan langkah-langkah saya sehingga saya itu penuh keberuntungan gitu loh hidupnya. Ya, dimudahkan. Orang orang pinter dengan orang bejo atau orang beruntung itu enak mana sih sebenarnya Kak? Bejo. Orang bejo. Orang Betul. bejo, Orang ini orang beruntung. Memang saya nggak pinter gitu, tapi ya apa yang saya lakukan itu kayaknya itu dimudahkan sama Allah, dibukakan ini jalannya itu. Saya bisa ke sana kemari itu, Masya Allah kayaknya ya itu tadi kok bisa ya, kok bisa ya itu yang saya pada akhirnya ya mungkin inilah eh, yang namanya karomah. Saya bilang gitu, namanya istiqomah katanya melahirkan karomah. Dan kalau sudah karomah itu mengalahkan apa ya? Ya itu apa sih? Pokoknya yang lain-lainnya itu bisa bisa yang nggak mungkin menjadi mungkin gitu loh Kak. Nah itu coba Kakak lakukan, itu sih yang saya praktekkan selama ini. Saya jadi orang yang coba untuk istiqomah aja, ya. Jadi mudah-mudahan tim saya itu juga luar biasa. Saya itu Masya Allah luar biasa loh, tim Mutiara itu di mata eh, KMB TCA itu sorotannya luar biasa. Gitu. Kakak-kakak itu berarti mudah-mudahan bisa mencontoh jejak saya sehingga bisa seperti saya dan bisa juga seperti guru besar kita. Ya, Amin. makanya ilmu ini saya turunkan terus, ilmu ini saya sampaikan terus gitu. Nah, harapan saya itu saya bisa melahirkan Eli-Eli yang lain di tim saya. Gitu. Amin. Amin Kak. Terus ini informasi, saya rasa ada Kak Purnama, monggo mau saya tutup Kak Purna angkat tangan. Ada Ini yang mau juga ini. ditanyakan Kak? Ini Ya. Juga Sri Kandi nih. ada sedikit Kak baru masuk WA dari Kamit tadi. Dia nanya kalau paket 499 masih ada enggak kata dia Kak. 599. Iya itulah saya bilang 599. Kalau nggak salah paket 499 itu udah habis saya bilang kan. Tapi katanya kemarin saya dengar ada Pak Harun bilang itu Kak katanya. Nanti kita tanya dulu. 499 atau 599? 599 ya Kak? Iya, saya bilang 599. Dia Masih bertanya. Kak, masih. Nanti saya koordinasikan, boleh. Koordinasi sama saya nanti. Iya Kak, ya itu barusan dia masuk itu WA-nya. Oh ya, Kak siapa itu? Itu Masya Allah saya merinding. Beliaunya testimoni panjang kena kanker stadium 4 ya. Masya Allah setiap bulannya menghabiskan 40 juta, tapi beliaunya pengen umroh. Ya. Iya.
Iya, Kak. Ya mudah-mudahan lah Allah kasih kesehatan, Allah kasih mampu. Ini mudah-mudahan saya benar-benar berdoa, mudah-mudahan memang kita itu banyak wasilah orang-orang yang memang di apa ya, dimampukan Allah bisa ke tanah suci itu benar-benar. Ya Allah, saya kasihan kalau melihat cerita seperti itu. Saya tadi malam baca itu sampai ngobrol sama Pak Budi ini loh, Calmit yang kasihan ya, kondisinya begini begini begini. Ya saya tanya memang ininya Kak Purnama gitu. Ya, Bismillah lah jadi wasilah minimal kalau beliau sudah mempunyai kafling Baitullah, sudah meniatkan kalaupun Allah panggil insya Allah sudah dalam perjalanan menuju Baitullah. Itu sih jangan sampai dipanggil dalam kondisi yang belum memperjuangkan Baitullah. Itu sayang sekali gitu loh Kak. Ya, kita arahkan ke situlah. Tetapi mudah-mudahan dikasih Allah umur panjang, dimampukan Allah sampai ke sana dulu, baru kalau memang Allah panggil dalam kondisi sudah pernah ke tanah suci. Itu ya Kak ya. Amin. Amin. Makanya sekali lagi niatkan di sini bantu banyak orang Kak. Kita jadi wasilah orang untuk bisa ini walaupun Allah belum kasih rezeki yang benar-benar besar, tapi itu sudah menjadi amal jariahnya kita sampai dibawa ke akhirat nanti kok. Ya, itu luar biasanya kita di sini di komunitas ini tuh keren banget, guys. Ya, oke. Apa Kak Yeye? Masih ada yang angkat tangan. Kak Yeyen. Terakhir ini ya Kak Yeye. Kalau yang itu Kak Eli, kalau sholat-sholat itu udah lama ya, sebelum saya masuk saya udah melakukan itu semua. Sebelum sholat kita mandi itu udah lakukan lama sekali. Sejak Ya SMP betul mandi udah pagi duha, itu. cuman dari SMP itu cuma 2 rakaat kalau duha. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa itu sudah 12 rakaat. Cuman yang belum Pertanyaannya saya, apa Kak Yeye? ya Pertanyaannya? pertanyaannya ini saya yang belum itu, yang amalan-amalan Kak Eli itu tadi saya belum punya itu ya, belum saya amalkan itu. Yang Yang mana, Kak? Nanti diputer YouTube-nya aja, ini kayak enak pakai YouTube kok. Nanti Oke. bisa Oke. dicontoh, ditulis, enggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa melekat di hati saya Kak. Ya, nanti kalau Bisa. biar duplikasinya tuh pas gitu. Ya. Ya, Tidak sekedar duplikasi teknisnya, tapi duplikasinya juga duplikasi amalan-amalannya. Emang mudah-mudahan hasilnya sama. Ya. itu yang Amin. saya Yang penting mau. hatinya dijaga, pikirannya dijaga. Saya itu termasuk tipe orang yang nggak tahu, ini kata guru saya mulai SMP ya, SMP, SMA sampai saya kuliah, semua guru saya itu menilai saya itu anak yang mudah senyum. Itu aja sih. Ya, nggak pelit senyum gitu loh. Makanya saya itu tergolong orang supel, walaupun nggak kenal anak saya itu kadang sampai malu. Mama itu sama tukang ini, pentol apa itu semuanya kenal, semuanya ditanyain, semuanya diajak ngomong. Itu pasti saya itu yang malu katanya. Aku malu loh mama itu banyak omongnya. Ngapain kita itu nyapa kadang Pak gimana itu ya sok kenal itu, saya orangnya tuh gampang raket. Makanya kalau ketemu sama kakak kan saya nggak ada ini gimana gimananya, ya kayak udah kenal lama gitu. Itu memang saya seperti itu ya. Silakan dicoba jadi orang supel, banyak senyum ya. Itu sampai SKSD. bekas di ini apa namanya di semua guru-guru saya, dosen saya tuh, aku lihat dulu kamu itu kok gak pernah gak guyu CL gitu loh. Ya, kamu itu mesti guyu aja senengannya, masih senyum gitu loh. Itu yang mungkin jadi orang itu juga nggak ini sama saya. Jadi gampang kenal, supel lah itu orang. Ya, itu contoh. Jadi jangan jadi orang yang manyun cemberutan. Nanti rezekinya takut, tapi banyak senyum rezekinya banyak melekat. Ya, itu amalan Jalan simpel Kak. Eli. Oke, ini yang mau saya sampaikan juga ya, yang penting satu tentang MMC ya, MMC Madiun Miliarder Camp ya. Monggo bagi kakak-kakak yang masih di wilayah Jawa misalnya, yang di luar Jawa monggo. Ini sekali lagi gini Kak, kakak itu mau menjadi punya energi besar ya. Sekali lagi tidak hanya sekedar ilmu Kak, tapi energi itu harus kita tempel langsung, itu juga penting. Nah, siapa sumber energi terbesar kita? Di komunitas kita ini sumber terbesarnya adalah guru besar kita, Pak Haji Harun, ya Bunda Ana. Yang top reward itu ngumpulnya tuh terbanyak itu di Madiun. Memang kalau secara sejarah itu kakak-kakak kalau mau tahu sejarahnya Madiun, sejarahnya beberapa kota-kota besar di Jawa Timur itu, dari kerajaan-kerajaan itu banyak kan, gitu loh. Nah, ini memang energinya ada di sinilah. MMC ini dibuat oleh guru kita itu
ini benar-benar momentum, ini benar-benar kesempatan emas kakak-kakak untuk bisa nempel sama Abah Harun. Bedanya apa sih? Sebenarnya silat baru itu juga bisa, cuman kalau di MMC ini ibaratnya itu lebih spesial lagi. Gitu. Kita itu akan tahu kebiasaan guru kita mulai bangun tidur, meleknya kita akan dibersamai lebih dari 24 jam. Ya, karena hampir 2 hari gitu. Makanya kalau kakak ingin jadikan diri kakak magnet, ya magnetnya rezeki, magnetnya DKR, magnetnya Armina Daily gitu ya, itu kakak nempel, ikut yang namanya MMC. Dan MMC ini, mohon maaf, ada perubahan apa namanya, perubahan ini loh kak, pembagian saya akan buat bergelombang-gelombang, tidak dalam satu grup. Abah Harun menginginkan kalau bisa itu kolaborasi, sehingga kita akan mendapatkan banyak pengalaman juga dari tim yang lain gitu. Nah, untuk saya kan grup kita kan aslinya nanti kan bulan ini ya apa namanya Juli ya. Tapi nanti di awal pembukaan MMC yang Juni minggu ketiga yang grupnya Bu Suyatmi itu, Bu Suyatmi menggandeng saya ya sama gandeng timnya Mbak Afi. Jadi kita akan kolaborasi 3 tim. Kalau misalnya 25 dibagi 3 tim, kemungkinan kita dapatnya 8 orang per grup ini, Per grup. per tim nih. Nah, 8 itu nanti kita akan coba saring gitu. Saya tidak membatasi siapapun, mau mitra lama, mau mitra baru, semuanya saya bolehkan. Asalkan yang memang belum pernah, terutama belum pernah ke Abah Harun, belum pernah ke rumah Abah Harun, belum pernah nempel sama Abah Harun gitu. Itu saya prioritaskan nantinya. Ya, dan nanti akan dikawal oleh para peraih reward di jalur kakak. Misalnya kakak Neneng, ada Kak Inge peraih rewardnya, berarti Kak Inge juga nanti hadir. Ya, kalau saya jelas pasti hadirnya. Gitu. Ini kan semua mitra saya membersamai. Gitu. Nah, disitulah nanti kakak-kakak benar-benar akan mendapatkan banyak ilmu yang mungkin ngerosonya akan lebih. Ya, nanti sudah ada agendanya dibuat sedemikian rupa, sambil healing, sambil kita bahagia, sambil pokoknya plus-plus lah intinya. Tidak sekedar kakak dapat energi, dapat ilmu, tapi dapat suasana yang benar-benar membuat kita apa ya ibaratnya, ya itulah yang dirasakan para private gitu. Nah, energinya nanti di situ kakak-kakak dapatkan. Nah, ya, jadi nanti saya akan prioritaskan, saya akan coba share kembali ke grup umum, di grup KMP, di grup Pramutiara juga, silakan yang mau ngelis, yang mau ini datang. HTM-nya kemarin 150.000 ya. Itu ibaratnya untuk ya kita itu nggak ngerepotin Kak Baharun lah, itu kesepakatan kita semua sendiri sih sebenarnya. Kalau dari beliaunya nggak ada, tapi kan kita jangan repot, jangan sampai ngerepoti gitu aja. Ya untuk makannya kita, untuk apanya kita selama di sana lah. Itu aja sih ya. Kemudian itu ya kakak-kakak boleh kandidat reward boleh ikut, mitra baru pun juga boleh ikut. Pokoknya yang belum pernah ketemu Abah Harun terutama. Biar kakak itu kalau mau jadi magnet, deketin sumber magnet, pulang jadi magnet gitu loh. Ya, kita tuh harus ingat ilmu magnet yang di SD, di sekolah dulu, mau di SD, mau di SMP, pernah sekolah pasti ada ilmu magnet itu. Kalau mau jadi magnet kan deketin magnet dulu kan. Setelah itu kita nempel, makanya kita jadi magnet. Nah, harapannya seperti itu kan. Nanti kakak-kakak punya semangat yang berbeda, punya ilmu energi yang berbeda ketika sudah mendekati guru kita. Itu. Kemudian selanjutnya yang kedua tentang kandidat reward. Nah, besok tadi malam saya sudah mengajukan jadwal untuk PDC membantu kakak-kakak yang memang benar-benar ingin menjadi peraih reward. Besok Senin insya Allah kita ada Zoom khusus dengan Bunda Ana. Siapa yang boleh hadir? Ini yang diutamakan adalah kandidat reward. Ya, lah kandidat reward itu yang bagaimana? Kakak-kakak mungkin yang baru-baru itu bingung. Kandidat reward itu yang bagaimana? Atau mungkin ada kakak yang masih ingat dulu apa syaratnya menjadi kandidat reward? Ayo, ada yang masih ingat? Punya Punya DP mitra. umroh. Lulus Oke. ATM 21 hari. Lulus ATM 21 hari, punya DP umroh, DP Dan umroh. punya mitra. punya mitra minimal 2. Kalau misalnya gini, artinya ini bisa berlaku yang mana aja. Misalnya saya masih mitra baru, tapi saya belum punya apa namanya itu, belum punya mitra. Tapi saya sudah punya DP umroh, boleh nggak jadi kandidat? Boleh, ya.
Jadi pintunya memang ini diharapkan memang sudah satu pasti punya tujuan sudah ke Baitullah. Ini juga harus segera didampingi. Gitu. Harapannya Bunda Ana seperti itu. Makanya ini menjadi syarat. Ya, jadi yang minimal sudah punya DP umroh walaupun belum punya mitra boleh menjadi kandidat reward. Nanti saya masukkan ke grup kandidat reward biar ada koordinasi tersendiri. Tetap saya akan share semuanya di grup umum dulu. Kakak-kakak boleh mengajukan, boleh nulis di situ. Ya, nanti kita lihat dari situ. Kemudian yang sudah meskipun belum belum punya DP umroh tapi sudah punya calon mitra minimal sudah punya mitra minimal 2 mitra itu sudah boleh jadi kandidat reward juga ya apalagi yang sudah punya banyak mitra dan memang serius alias sungguh-sungguh kalaupun sudah banyak mitranya tapi mereka memang lagi malas-malesan lagi nggak serius maaf ya nggak boleh jadi kandidat reward gitu. Jadi harus benar-benar memang benar-benar mau dicetak, benar-benar mau didampingi, mau di PDC, mau dikasih ilmu percepatan menuju rewardnya bagaimana. Ya, ayo nanti kita benar-benar share kembali, saya share ulang di grup yang umum sehingga kakak-kakak bisa ngisi di situ. Nanti besok kita akan berikan link-linknya itu pada yang benar-benar sudah berada di grup kandidat reward. Maka yang belum masuk, yang sudah memenuhi kriteria-kriteria tadi, silakan ajukan. Boleh japri saya, boleh di list di grup, nanti kita masukkan ke grup itu. Nah, besok boleh Zoom sama Bunda Ana. Itu ya. Itu berita yang kedua. Kemudian berita yang ketiganya, kakak-kakak yang laki-laki banyak sekarang sudah mulai, alhamdulillah kaum Adam di grup kita sudah mulai berlahiran gitu ya. Kalau dulu kan kaum emak-emak semuanya gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak ini ada Kak Kahar yang baru, ada Kak Daud yang baru, ya ada Kak siapa itu lagi, Kak Rohim ya. Saya minta bukan kakak-kakak itu aja yang mau mimpin doanya, gitu ya. Saya minta untuk digilir, dibuat jadwal, ya. Jadi sama kayak Al-Waqiah itu loh, dibuat apa namanya tawasul. Tawasul. Semuanya nanti yang doa juga dibuat ini, dibuat daftar, ya. Jadi bukan saya bacanya paling ya Kak Kahar, Kak Edil, Kak Saroi, Kak siapa Kak Setiawan, Kak Sukan itu aja. Saya mohon semuanya bisa dan kita sepakati gini Kak. Saya kemarin juga meeting sama Peraih Reward Mutiara. Kita kan sudah tidak ada sharing ya Kak setelah Al-Waqiah ya. Karena memang menghormati aturan dari guru besar kita. Padahal kita kan menghadirkan alumni nggak kita? Iya kan? Iya, hadir. Nah, minimal Kak, ketika kita nggak bisa men-sharingkan gitu ya, kita nggak bisa konsultasi setelah waqiah, setelah doa dan sebagainya itu. Nah, coba saya masuk dari pintu doa. Nah, paling tidak ketika doa itu mengena, ya, doa yang dibacakan kakak-kakak mengena, itu bisa loh menjadikan orang mendapatkan hidayah. Iya, Panda? Iya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Maka dari itu kita harus memberikan standar doa. Doa standarnya harus ada. Karena selama ini kan masih sakara PDW. Ya kan? Iya, paham nggak kakak-kakak? Oh, kalau kak Iya. ini biasanya begini modelnya. Kalau kak ini model ini. Kalau kak ini begini-begini. Ya enggak? Belum Iya, ada betul. standarnya. Coba kalau kita buat standar yang dimana doa itu intinya kita itu minta dilunaskan amanahnya, minta kita itu pokoknya ada mendoakan siapa-siapa. Pokoknya intinya sebenarnya dulu pernah nggak saya kasih standar doa dari saya itu? Pernah Pernah nggak? dulu. Pernah. Pernah Ada Dari Pak contohnya Juli. yang Pak coba Juli. dari sekian doa yang dipakai kakak-kakak semua siapa yang paling duplikasi doa saya? Ayo. Kak Kak Badrol. Saroi. Kak 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 Saroi. Badrul. Kak Badrul. Kak Kak Badrul. Iya, Kak. Badrul. Yang Bagus itu. yang paling ini Kak Badrul itu memang gini. Kalau untuk waqiahnya, mohon maaf, saya memang benar-benar memilih yang bacaannya itu pas gitu. Apa secara maknanya ininya saya pilih Kak Badrul memang saya tunjuk udahlah kita apa untuk baca waqiahnya itu Kak Badrul gitu ya. Sudah itu jadikan ketetapan nggak apa-apa. Yang lainnya dibantu dengan doa tadi. Nah, Kak Badrul itu ketika hari Jumat pasti nggak bisa masuk lebih awal. Karena kalau saya rasa kalau Jawa Barat itu jam 5 kayaknya belum subuh atau baru subuh gitu ya. Ya kan? Kak Neneng? Nah, 4:30 lebih. Atau mungkin Kak 30. Badrul itu pokoknya intinya kalau hari Jumat itu pasti nggak bisa masuk Pak lebih awal gitu loh.
Jadi masuknya kalau jam 5.15 beliaunya bisa. Tapi kalau jam Jumat kan jam 5. Otomatis nggak Ya. bisa. Pasti tak minta untuk doanya. Dan ternyata doanya kan lengkap gitu loh Kak. Semuanya mengena. Kita minta ampun, kita ini, kita itu semuanya itu duplikasi dari doa saya dulu. Dan ada juga yang duplikasi dari doanya Pak Juli. Siapa ya coba? Setiawan. Kak Setiawan? Bukan. Setiawan. Bukan. Roy. Bukan. Roy. Bukan. Doanya dari Kak Aidil. Kak Aidil. Kak Aidil itu duplikasi doanya Pak Juli waktu itu saya buat video itu. Nah, sebenarnya mau doa versi yang dari Pak Juli nggak apa-apa, dari Pak ini nggak apa-apa. Cuma saya mau buatkan standarnya begini, kakak, terutama kakak-kakak yang laki-laki ya. Pertama itu awali dengan seperti Pak Harun kalau doa. Pak Harun tuh nyontoh Pak Juli. Coba ketika Pak Juli berdoa apa yang dibaca? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, Itu wajib. alhamdulillah. Kita bertasbih dulu, ya. Kemudian kita Talbiyah. bertalbiyah. Kemudian kita bersolawat. Baru kita Salawat. buka dengan doa. Ya, mau doa dipakai solawat, mau ini silakan. Mau bahasa Arab dulu boleh, ya. Jadi mohon diperhatikan ini bagi kaum Adam. Nanti bisa di-share juga, ya. Jadi bapak-bapak, yang belum memakai aturan ini, coba dipakai aturan itu dulu. Disamakan. Ada yang sama. Walaupun nanti misalnya mau Arabnya itu nggak sama, nggak masalah. Ya, jadi tetap pakai subhanallah. Itu sudah duplikasi mentor, duplikasi guru besar kita. Ya, jadi berarti wajib. Standarisasinya. Berarti wajib ya. Standarnya. Standarnya ada. Nah, biar tidak minimal, tapi kita sudah ada standar nasionalnya gitu ya. Jadi ada turutannya, ada wasilahnya. Kita niru siapa itu ada, ya. Niru mentor sekaligus niru guru besar kita. Guru besar kita itu juga niru Pak Juli gitu loh. Jadi tadi baca subhanallah, terus habis itu talbiyah labbaik Allah, kemudian ya Salawat. Nabi, Salawat. ya salawat itu. Oke, setelah itu mau dibuka pakai doa apa monggo. Dan mohon kakak-kakak yang masih berdoanya coba sekarang. Kakak-kakak saya tanya. Ini karena kita sharing ya Kak ya. Kakak-kakak yang doanya kalau full Arab semuanya dengan kakak diberikan bahasa Indonesianya, lebih menghayati yang mana? Yang ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena kakak tahu maksudnya. Ya kan? Sehingga mengena. Gitu. Nah, makanya standarnya juga harus ada bahasa Indonesianya. Walaupun ada bahasa Arab boleh di depan maupun di akhirnya, tengah-tengahnya kasih bahasa Arab, jangan full bahasa Indonesia, jangan full bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab, ya kalau kita tahu doanya, tahu maknanya, tahu artinya, ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu kan ya biasa aja rasanya. Tapi kalau tahu apa yang Maknanya. dimaksud, misalnya kayak standar yang saya kirim ini doanya ini. Kayak Pak Juli kan juga bahasa Indonesia juga kan, walaupun awal akhirnya juga ada penutupnya Robbana Atina kayak gitu-gitu standar itu pasti ada. Ya memang doa itu standarnya begitu Kak, harus diawali dengan sholawat karena sholawat itu adalah pembukanya kita ini siapa mau berdoa kalau nggak melalui pintunya dari Kanjeng Rasulullah, iya kan? Pintu masuknya dari situ makanya harus ada sholawat, harus ada apalagi kita bertasbih, apalagi mohon ampun. Nah itu benar-benar Insya Allah doa kita kabul. Ya, ini memang hal sepele Kak ya. Dilihat hal sepele hanya baca doa, tapi menurut saya itu selalu kayak ada sesuatu set gitu, mikir, oh kayaknya harus lewat sini, pintu masuknya. Kayaknya harus pintu sini, pintu masuknya. Nah itu saya masih sharingkan sama Prairie Watch, habis itu sudah sepakati, saya akan sampaikan ke mitra-mitra gitu, biar kita sepakati bersama gitu loh Kak. Karena ini kan punya kita bersama ya. Calon yang kita hadirkan itu biar mudah-mudahan wasilah doa kita tahu maknanya, tahu maksudnya, mereka itu jadi apa Kak? Akhirnya dapat hidayah. Oh paham. Oh keren ya grup ini ya mitra komunitas ini keren ya. Kita doanya begini loh setiap hari. Nah gitu loh Kak. Harapan saya sih ke situ. Kira-kira Kakak setuju apa enggak sih dengan pola ini gitu? Setuju. Karena ibaratnya kita udah nggak bisa masuk melalui kayak kemarin testimoni udah nggak bisa masuk lagi, nggak ada waktu untuk di situ, ya kan? Nah kita kekuatannya yang bisa kita masukkan adalah dari kekuatan doa. Maka doanya harus ada standarnya, harus ada yang bagaimana bisa membawa orang itu masuk gitu loh, ya kan? Gimana bisa menghayati bacaan doa yang kita baca bersama tadi.
Bisa dipahami? Ya, Bisa. 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 Keren apa keren banget? Keren Banget. Keren banget. Banget. Mana yang bersuara kakak-kakak yang laki-laki? Mana? Bunda, kalau bisa satu saja Bunda, standarnya itu Bunda. Saya buatkan, saya masih ada Ya. voice note-nya, nanti saya kirim lagi ke Nah, grup. Nah, Ya, tolong voice kirim itu Bunda. note-nya masih ada, nanti saya kirim ke grup. Silakan depannya mau kakak pakai bahasa Arab dulu, doa apa lunas amanah pakai bahasa Arab dan lain sebagainya, doa apa sampai belakangnya nanti Rabbana dzalamna anfusana, terserah itu nggak apa-apa. Tapi saya minta dititipkan yang bahasa Indonesianya, Kak. Ya, di tengah-tengah itu bahasa Indonesia penting karena nggak semua orang di sini paham bahasa Arab. Ya, semuanya masih banyak yang awam, apalagi ada yang mualaf juga gitu. Nah, ini ayo kita coba rangkul semuanya, gitu ya. Bukan berarti yang berbahasa Arab itu nggak bagus, enggak, tetap boleh. Cuman kalau bisa diselingi, dimasukkan yang bahasa Indonesianya. Banyak yang awam soalnya, kadang nggak maksud, nggak ngerti, gitu. Gitu ya Kak ya. Ya. Mungkin itu dulu, semuanya intinya adalah perbaikan. Mudah-mudahan ketika kita selalu memperbaiki dan memberikan yang terbaik gitu ya, Allah juga pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya Kak ya, semuanya untuk kita, bukan untuk saya, untuk kita bersama. Itu dulu mungkin sudah asar, kita bisa melakukan sholat asar. Bagi kakak-kakak yang mau silakan Zoom dengan tim kecilnya, monggo ya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan, boleh jawab saya. Nanti kita share di grup besar juga. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Sukses sehat keberkahan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Kak Neneng. Ya, baik. Makasih kembali Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kakak-kakak semua kegiatan pada hari ini, teknik pengelolaan kolam dan konsolidasi semua mitra mutiara. Alhamdulillah luar biasa sekali, kita langsung bersama dengan Bunda kita tercinta. Catatan yang perlu saya ulang kembali barangkali ya untuk hari ini adalah untuk konsolidasi yaitu mengenai MMC. Tadi MMC itu ternyata kita berkolaborasi dengan tim lain supaya bisa saling mengambil ilmunya ya, jadi bisa saling mengisi. Kemudian mengenai kandidat reward nanti akan di-list kembali oleh Bunda Eli. Dan yang paling penting tadi terakhir adalah untuk mitra-mitra perjaka kita. Jadi catatan, mohon nanti jadi perhatian untuk pembacaan doanya. Jadi jangan yang muncul itu lagi. Dan untuk pengelolaan kolam yang perlu dicatat juga adalah untuk seorang konsultan, kita semua konsultan, kita harus tahu kapan grup dibuka dan kita harus aktif, responsif, dan selektif. Itu aja, baik itu yang perlu dicatat dan saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Eli yang telah membersamai kita selama lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kita bisa kita serap, kita bisa tiru, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita menjadi lebih baik lagi amal ibadah kita. Dan kepada khususnya Bunda Eli yang telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah, diberikan pahala yang berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga diberi ketetapan hati untuk bisa menirunya. Baik kakak-kakak semua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya Neneng Rohaini, mohon maaf lahir dan batin jika ada yang tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf lahir batin, maaf Baik, lahir batin. Kak Neneng, salam-salamnya dulu. Oh iya ya, kita tutup juga kita sebagai semangat semua. Baik, salam Baitullah. Allah. Allahu Akbar. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Salam Armina Daily. Manjada Ada sukses. KMB TCA dahsyat dunia. Reward muda 2024 Allah. Kak Erna difoto dulu dong. Sudah difoto, kita senyum dulu.